Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ismi, Tiara, Vito, Joseph, dan saya sendiri, Janisa, akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama kali, kita akan bahas tentang pengertian organisasi. Organisasi adalah kumpulan orang-orang atau kumpulan individu dengan berbagai karakteristik, motif, dan potensi. Yang tujuannya adalah setiap individu perlu menyadari bahwa selain dirinya merupakan individu yang memiliki motif, namun juga merupakan bagian dari sebuah kelompok atau kumpulan, yaitu organisasi. Berdasarkan hasil yang ingin kita bahas tadi, kita akan bahas masalah kelompok kerja. Kelompok kerja dapat didefinisikan sebagai kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Secara teoritis maupun praktik, kelompok kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok kerja formal. Maksud dari kelompok kerja formal yaitu kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua adalah kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari sebuah organisasi. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa tahapan sebuah tim kerja akan terbentuk dan berinteraksi. Yang pertama ada tahap pembentukan atau forming, yang kedua tahap penguatan atau storming, yang ketiga tahap pencarian atau penilaian yang disebut adjourning, tahap penyesuaian atau norming, dan tahap perwujudan performing. Di dalam kelompok kerja sendiri terdapat konflik-konflik yang membedakan karakteristik antara individu dan mempunyai potensi negatif dalam organisasi. Konflik-konflik tersebut biasanya terdapat dari faktor komunikasi, faktor tugas dan struktur organisasi, faktor personal, dan faktor lingkungan. Setelah kita mengetahui pengertian dari organisasi dan kelompok kerja, maka kita akan bahas tentang komunikasi. Komunikasi dalam organisasi ialah dapat didefinisikan sebagai memberi atau tukar informasi, isyarat atau pesan melalui kata, gerakan badan, maupun tulisan. Fungsi komunikasi dalam organisasi ialah berperan sebagai media untuk mengungkapkan ekspresi emosional, perasaan, dan pemenuhan kebutuhan sosial, dan komunikasi juga memfasilitasi pengambilan sebuah keputusan. Terdapat dua pola komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah. Biasanya berupa pemberian tugas dari atas ke bawah, pemberian arahan maupun pelaporan dan pertanggungjawaban. Berikutnya adalah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi yang dilakukan diantaranya adalah komunikasi dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi video pembelajaran kami mengenai kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan saya akhiri. Selamat pagi.